Islam itu, kata Profesor Dr. Hargib, orientalis Inggris, Islam is indeed much more than a system of theology. Islam itu lebih dari sekadar sistem teologi, lebih dari sekadar sistem keyakinan. Tetapi Islam itu, it is complete civilization. Ia adalah peradaban yang lengkap. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan channel Iman Nalar. Pada sesi kali ini saya hendak membicarakan tentang kalau sekiranya ada kesesatan dalam Islam, bagaimana cara menyikapinya? Apakah dengan cara mendiskriminasi, entah secara wacana ini sesat, ini bid'ah dan sebagainya, atau bahkan dengan cara diskriminasi fisik, melakukan kekerasan terhadap orang yang dianggap sesat. Nah, berbicara kesesatan, saya coba ajukan satu contoh yang pernah viral di lingkungan Muslim Indonesia. Ulil Absor Abdallah pernah menulis artikel di Koran Kompas tahun 2000-an, yaitu menyegarkan kembali pemahaman Islam. Di artikel itu dia bilang bahwa hijab itu tidak harus menutup aurat, tetapi cukup berpakaian sesuai standar kesopanan umum. Pandangan demikian sebenarnya bukan hanya dilontarkan oleh Ulil Absor, tapi juga dilontarkan oleh Quraish Shihab di bukunya Membumikan Al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, yang diterbitkan oleh Mizan di Bandung pertama kali tahun 1996. Nah, Quraish Shihab itu melontarkan gagasan demikian dengan mengacu kepada ulama Tunisia, yaitu Muhammad Thohir bin Ashur dalam bukunya Al-Maqasidul Islamiyah. Thohir bin Ashur sendiri juga seorang penafsir yang menafsirkan Quran 30 juz dengan judul At-Tahrir wa Tanwir. Sama seperti Quraish Shihab yang juga menulis tafsir Quran setebal 15 jilid berjudul Tafsir Al-Misbah. Nah, secara umum sih yang bilang bahwa nutup aurat itu tidak wajib, tapi cukup dengan berpakaian sesuai standar kesopanan umum, itu ada 3 orang, Muhammad Thohir bin Ashur, Quraish Shihab, dan Ulil Absor Abdallah. Nah, untuk 2 orang yang pertama di lingkungan Indonesia sempat menimbulkan polemik yang cukup tajam, terutama yang terakhir, Ulil Absor, yang dituduh sesat, bahkan murtad dan sebagainya, karena dianggap melenceng dari kesepakatan atau ijma dalam istilah fikih, ijma ulama, bahwa menutup aurat itu ya selain mata, selain muka dan telapak tangan untuk perempuan, dan itu yang dikatakan hijab. Nah, berhadapan dengan pandangan yang kontroversial dan dinilai sesat seperti ini, selama ini reaksi yang dilontarkan oleh kubu Muslim kanan, kubu Muslim yang berpegang pada keyakinan dominan tentang Islam, sikapnya itu reaksioner, cenderung menyesatkan, bahkan melakukan kekerasan fisik. Meskipun dalam konteks ini, dalam konteks hijab belum ada kekerasan fisik, tetapi kekerasan wacana seperti menyesatkan dan sebagainya itu ada. Nah, sebenarnya kalau kita lacak lebih lanjut dalam tradisi keilmuan Islam, apakah cara menyesatkan demikian itu bisa dibenarkan? Saya kira hal demikian tidak tepat sasaran, karena jauh-jauh hari dalam tradisi usul fikih, ketika ada 2 dalil yang bertentangan, itu ada 4 cara untuk menyelesaikannya. Pertanyaannya, kenapa 3 cara ini tidak disublimasi, tidak diperbaharui sebagai metode baru dalam menghadapi keragaman pemikiran, perbedaan dan pertentangannya gitu di era yang saya sebut yang sebenarnya postmodern ini. Apalagi kan kata Bagus Takwin dalam bukunya Rasionalitas dan Kehendak Bebas yang diterbitkan oleh Jala Sutra oleh Canisius, yang diterbitkan oleh Canisius di Yogyakarta tahun 2000-an gitu. Sekarang ini era pluralisme pemikiran, over pluralis gitu. Ada banyak sekali ragam pemikiran, ada banyak sekali perbedaan hingga pertentangan antar pemikiran. Nah, hal demikian sebenarnya 4 solusi yang akan saya paparkan sebentar lagi dari dunia usul fikih ini sebenarnya bisa kita akomodasi dan kita perbaharui sebagai perkakas baru dalam menghadapi dinamika pemikiran keislaman. Nah, 4 cara itu ialah al-jam'u wa taufiq, at-tarjih, an-nasakh, nasah, dan tawakuf gitu. Nah, dalam tradisi usul fikih kalau ada 2 dalil yang bertentangan, 4 cara ini yang dipakai. Nah, 4 cara ini sekarang saya coba terapkan untuk membaca kasus kesesatan tadi. Kalau misalkan kubu dominan bilang
hijab itu harus menutup aurat, yaitu selain muka dan telapak tangan untuk perempuan. Sedangkan kubu yang dianggap sesat itu bilang tidak harus seperti itu, cukup berpakaian sesuai standar kesopanan umum, yang resikonya itu kalau di Eropa pakai bikini nggak apa-apa karena itu sesuai dengan standar kesopanan umum. Di sini kan ada pertentangan kan, bagaimana menghadapinya dengan menggunakan 4 solusi usul fikih tadi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu al-jam'u wa taufiq, pendamaian. Jadi 2 pandangan itu kita anggap sama-sama benar dan kita kasih masing-masing ruang gitu. Sama-sama jadi karena didamaikan maka keduanya sama-sama diterima. Cuma dalam penerapannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Misalkan untuk konteks pedesaan, berhijab dalam artian menutup aurat selain muka dan telapak tangan untuk perempuan, itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena di lingkungan pedesaan situasi dan kondisinya ialah Islamnya kental, sehingga pemahaman yang diyakini ialah seperti ini, berhijab harus menutup aurat. Tetapi di lingkungan perkotaan, kita menemukan hal yang beda, situasi yang beda, maka mungkin yang cocok itu pemahamannya seperti Ulil Absor, Quraish Shihab dan Muhammad Thahir bin Asyur, bahwa tidak harus tutup aurat, cukup berpakaian sesuai standar kesopanan umum. Intinya dalam perbedaan semacam ini, kedua belah pihak sama-sama menjunjung tinggi asas peribahasa, di mana langit dipijak, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya saling menghargai sesuai dengan lokalitas yang sedang dihadapi. Itu kalau gambaran sederhana kalau menggunakan metode al-jam'u wa taufiq, kompromi. Kemudian ada yang kedua, metode tarjih, seleksi. Dari kedua pandangan ini kita adu mana yang paling kuat argumennya dan mana yang paling valid dalilnya. Misalkan ternyata setelah dilakukan hal demikian, yang paling valid adalah yang pertama, bahwa hijab itu harus menutup aurat. Maka di sini nutup aurat yang diterapkan, tetapi yang kalah ini, yaitu pandangan yang kontroversial tadi, itu kita diamkan dulu, kita tunggu situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk menerapkan ini. Nah, yang kontroversial ini dalam istilah usul fikih disebut dengan al-marjuh, yang terkalahkan, yang tidak yang diungguli. Kemudian yang dianggap benar ini, yang nutup aurat ini, dianggap ar-rajih, yang unggul. Nah, kalau menggunakan pendekatan metode tarjih, maka yang rajih ini yang diterapkan, yang marjuh didiamkan dulu, menunggu situasi dan kondisi yang memungkinkan ia untuk diterapkan. Kemudian yang ketiga itu metode nasah atau substitusi. Kalau menggunakan metode nasah, maka yang pertama itu yang di sini disesatkan, dianggap salah, sehingga haram untuk diterapkan. Sehingga akhirnya yang pertama ini, yang nutup aurat ini, yang harus diterapkan sebagai satu-satunya kebenaran untuk memahami bahwa hijab itu ya bagaimanapun juga mutlak harus tutup aurat. Nah, kalau sekiranya ketiga cara ini belum bisa mencukupi, maka cara yang terakhir yang harus kita terapkan, tawakuf, no comment. No comment itu bukan berarti fatal, bukan berarti fatalis, mundur dari tanggung jawab, enggak. Tetapi momen untuk meditasi, untuk introspeksi, untuk meneliti lebih lanjut, agar nanti ketika memutuskan lebih bijaksana dan lebih tepat sasaran. Jadi momen tawakuf dalam usul fikih itu bukan lari dari tanggung jawab, itu semacam momen untuk belajar lebih lanjut lagi, untuk kemudian keputusannya kembali ke yang pertama. Bisa al-jam'u wa taufiq, bisa tarjih, bisa pula nasah gitu. Nah, selama ini kan 4 metode ini nyaris tidak pernah disadari untuk diperbaharui dalam kontestasi pemikiran keislaman di tingkat Indonesia, bahkan tingkat dunia gitu. Akhirnya yang terjadi kemudian salah menyalahkan, sesat menyesatkan, hingga kafir mengkafirkan gitu. Padahal sebenarnya kan Islam itu, kata Profesor Dr. Hargib, orientalis Inggris, Islam is indeed much more than a system of theology. Islam itu lebih dari sekadar sistem teologi, lebih dari sekadar sistem keyakinan. Tetapi Islam itu, it is complete civilization. Ia adalah peradaban yang lengkap. Nah, kelengkapan Islam itu terbuktikan melalui dinamika, kontradiksi, perdebatan yang sedemikian tajam dalam lingkungan keislaman. Nah, 4 metode usul fikih tadi itu sangat cocok untuk kita perbaharui, kita segarkan kembali sebagai perkakas dalam menghadapi gempuran pemikiran yang semakin masif di dewasa ini. Nah, kira-kira begitu gambaran sederhana tentang bagaimana menyikapi kesesatan dalam Islam. Semoga berguna. Akhir kata, salam iman dan nalar.